Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Rahmawati, peserta Latsar CPNS 2021 golongan 3, angkatan 22 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai Learning Journal Komitmen Mutu. Capaian kinerja komitmen mutu dapat dinilai dari konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas adalah suatu istilah untuk menunjukkan ketercapaian target kerja yang sudah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Sedangkan efisiensi adalah suatu istilah yang menunjukkan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan dengan penghematan waktu, tenaga, dan pikiran. Karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien antara lain penghematan, ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan semua pihak, yaitu pimpinan, pelanggan, masyarakat, dan pegawai itu sendiri. Konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien adalah ketidaktercapaian target kerja, ketidakpuasan banyak pihak, menurunkan kredibilitas instansi tempat bekerja di mata masyarakat, bahkan akan menimbulkan kerugian secara finansial. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai inovasi. Inovasi adalah pembaharuan yang didasarkan pada inisiatif dan gagasan kreatif dari hasil pemikiran individu yang mendorong adanya perubahan produk barang atau jasa, proses produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan sistem manajemen, serta mindset orang-orang yang ada di dalam organisasi. Untuk inovasi, itu dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan juga sumber daya. Ada 4 cara untuk berinovasi. Yang pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, melalui pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Ketiga, melalui duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Nah, duplikasi di sini bukan semata-mata untuk meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang keempat, yaitu melalui sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk, sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Nah, selanjutnya mengenai mutu. Mutu adalah standar kinerja yang diterapkan bahwa produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, ataupun melampaui batasan tersebut. Nilai dasar orientasi mutu terdiri dari komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, serta perbaikan yang berkelanjutan. Karakteristik ideal dari tindakan yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik antara lain diarahkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan, baik menyangkut layanan yang merujuk pada producer view maupun customer view. Cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik, yaitu memahami fungsi, tugas pokok, dan peran masing-masing, kompeten pada bidang pekerjaannya, memiliki target mutu layanan, memahami karakter masyarakat yang membutuhkan layanan, serta menguasai teknik pelayanan prima dengan memberikan layanan prima dan bersedia menerima kritik untuk perbaikan ke depan. Tanggung jawab mutu pada level organisasi ada 4 level. Yang pertama adalah level puncak atau corporate level. Di sini bertanggung jawab atas mutu layanan institusi secara keseluruhan untuk membangun citra kelembagaan dan keunggulan bersaing. Yang kedua, level strategic business unit. Di sini bertanggung jawab atas mutu berkaitan dengan penetapan diversifikasi mutu pada setiap unit kerja sesuai dengan target masing-masing. Ketiga adalah level fungsional, yaitu bertanggung jawab atas mutu hasil setiap pelayanan yang diberikan di unit-unit pendukung. Dan yang keempat adalah level unit dasar, di mana tanggung jawab mutu berkaitan dengan aktivitas atau rencana aksi yang dilaksanakan di masing-masing unit kerja. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Nah, yang sebelumnya, orientasi kita kepada peraturan harus dirubah menjadi orientasi kepada publik.
yang sebelumnya cara kerjanya ABS dan bersifat rutinitas serta asal-asalan dirubah menjadi orientasinya kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Yang sebelumnya bersikap pasif harus dirubah menjadi bersikap dinamis, proaktif, dan juga inovatif. Kemudian cara kerja individualis dan egosentris, yaitu bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan, harus dirubah menjadi cara kerja tim sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Nah, untuk implementasi nilai-nilai dasar komitmen mutu yang bisa saya lakukan di tempat kerja, yaitu yang pertama mendukung kebijakan yang mengarah pada perbaikan layanan masyarakat. Kedua, berperan aktif memperbaiki layanan pada masyarakat di tempat kerja. Ketiga, melakukan kunjungan pada instansi lain untuk melihat proses layanan atau proses kerja di tempat tersebut untuk dapat diterapkan di tempat kerja. Dan yang keempat, mengupdate diri dengan ketentuan-ketentuan baru agar setiap laporan yang disajikan tepat guna dan layanan yang diberikan benar-benar sesuai harapan masyarakat. Nah, demikian penjelasan saya mengenai Learning Journal Komitmen Mutu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.